Parfum ini banyak dibicarain sama review-review parfum baik lokal ataupun yang dari luar negeri punya. Parfum ini emang enak wanginya gitu kan. Setelah saya coba, saya nggak nyesel punya parfum ini, dan saya mau bahas sekarang adalah parfum dari Yves Saint Laurent yang Y. Yves Saint Laurent Y yang Eau de Parfum. Ini parfum emang luar biasa ya kan, emang waktu itu juga ini sempat hype gitu kan, cuman ya saya baru bahas sekarang. Yves Saint Laurent yang Y Eau de Parfum ini dia keluaran tahun 2018, tapi yang saya punya ini batch-nya batch tahun 2020. Oke. Dia ada dua kemasan, ada yang 60 ml, ada yang 100 ml gitu kan, dan desainer parfumnya ini adalah si Dominique Ropion. Oke, Dominique Ropion ini dia juga yang bikin Yves Saint Laurent yang La Nuit L'Homme ya kan, dia juga yang bikin Invictus, dan dia juga salah satu yang buat salah satu niche parfum juga Frédéric Malle ya kan. Frédéric Malle itu ada beberapa yang saya pernah lihat itu, yang Frédéric Malle yang Vetiver. Oke, dari kemasan seperti ini kita tes dulu ya spraynya seperti apa, sekalian kita pengen tahu nih karakter wangi kayak gimana. Wah, ini emang wanginya enak banget. Teman-teman lihat dulu, saya sudah spray di sini, cuman kita lihat lagi sekarang. Wow, spray jauh banget tuh. Wah, ini spraynya dia bagus keluarnya ya. Oke. Untuk dari karakter wanginya si yang YEDP ini dia nuansanya kalian boleh bilang aromatic fougère ya, karena di sini kita bisa nyium wangi fresh juga, dari sweetnya juga ada, citrus dan spicy juga tercium di sini. Oke. Sekarang kita lihat ke kemasan packagingnya dia, dari boxnya ataupun botolnya. Ya teman-teman bisa lihat yang saya pegang ini adalah kemasan dari produknya, bukan testernya. Jadi di depannya kalian bisa lihat di sini ada tulisan Y ya kan, Y, keluaran dari Yves Saint Laurent yang Eau de Parfum isi 100 ml. Bagian atasnya di sini ada kayak semacam embosan brand YSL-nya. Di sampingnya ini dia ada tulisan yslbeauty.com, websitenya dia, ada barcode-nya, di belakangnya ada keterangan tentang si parfum ini sendiri, dan di bagian bawahnya dia ada batch code-nya. Dan untuk di tampilan botolnya sendiri, dia di sini ada tulisan brand Yves Saint Laurent, dia seperti di bahan metal gitu ya, dan dia botolnya juga ada coaknya untuk bikin lambang Y seperti ini. Capnya dia bukan cap magnetik, tapi dia merekat cukup baik. Ditutupnya juga ada embosan mereknya dia, Yves Saint Laurent. Di samping kanan kiri tidak ada apa-apa, di belakang juga nggak ada apa-apa. Ada di bagian bawahnya ini menerangkan untuk base code-nya dia. Masuk ke pembahasan sekarang untuk notes per notesnya. Oke, seperti tadi kita udah spray juga ya kan, pada saat kalian spray di awal ini ini kalian akan langsung dapet wangi dari apel hijau dan wangi dari bergamot. Inilah dia yang bikin kesan seperti kayaknya wanginya nih sweet citrusy ya, karena dia perpaduan dari si apel hijau dan bergamot. Lalu masuk perlahan-lahan di fase first note-nya ini, kita juga akan bisa dapetin wangi dari ginger, dari wangi jahe ya. Oke. Nah, dia cukup awet permainan di first note-nya, dan dia juga akan terbawa wangi first note ini sampai ke mid note-nya. Dimana di mid note-nya ini kita bisa nemuin nuansa herbal, nuansa fougère ya. Yang mana di sini dia timbul dari wangi sage, wangi sage, dan juga campur sama wangi juniper berries. Nah, si sage sama juniper berries ini juga dia salah satu herbal fougère orang sebutnya juga, yang mana biasanya wangi ini biasa kita temuin tuh kalau misalkan orang sebut wah ini wanginya wangi karakter parfum barbershop. Nah, itu dia, kebanyakan mereka pakai notesnya si juniper berries, dan juga ada campuran dari wangi geranium.
Oke, jadi di fase midnya itu kita bisa dapetin si sage, juniper berries sama geranium yang dia menguatkan ini nuansanya ke arah fuchsia, atau mungkin orang ada bilang ini wangi kayak barbershop seperti itu ya. Ya, juniper berriesnya cukup dominan sih sama si wangi sage ini. Oke, sekarang masuk lanjut ke fase base note-nya. Base note-nya ini kalian bisa langsung cium adalah wangi dari tonka bean yang bercampur sama wangi dari cheddar. Perpaduannya ini sangat baik karena apa? Karena ada campuran notes dari vetiver juga. Oke, ini note vetiver emang keren nih wangi digabung di sini. Ya, dan juga ada wangi dari olibanum ya. Olibanum itu sejenis resin atau menyan gitu kan. Cuman karakter si olibanum ini dia biasanya dia tuh bisa jadi pengunci, bisa jadi penguat aroma. Kalau misalkan aroma yang di parfum itu biasanya ada woody, ada spicy, terus dia ada herbalnya, ada fruity-nya juga, fruity yang fresh citrus itu ya. Si olibanum ini dia akan bikin wangi tersebut jadi lebih baik, lebih enak gitu ya kita ciumnya. Sama kayak halnya si benzoin yang dia juga resin, kemenyan juga gitu ya. Cuman kalau benzoin ini dia lebih nimbulin wangi yang creamy vanilla gitu kan. Tapi di Yves Saint Laurent yang siapa Y Eau de Parfum ini dia pakainya olibanum. Oke, karakternya. Kita masuk ke karakternya. Yves Saint Laurent yang YEDP ini dia bukan parfum yang unisex, tapi kalau misalkan cewek mau pakai ini masih masuk. Kayak istri saya dia pakai Yves Saint Laurent ini, pas saya cium juga nih wanginya masuk ke istri saya, dan kebetulan istri saya juga suka wangi yang Y Eau de Parfum ini. Oke, jadi kalau misalkan cewek mau pakai wangi yang si Y Eau de Parfum ini ya silahkan aja gitu ya. Ya. Ini juga deh karakternya dia boleh dibilang versatile ya kan, kalian bebas pakai mau pagi, siang, sore, malam, ini oke banget gitu kan. Secara cuaca juga masuk gitu kan, kalau mau pakai di musim panas, musim dingin ini juga masuk. Cuman kalau misalkan kalian pakainya di siang hari sampai ke sore ya mungkin kalian mesti hati-hati aja sama dengan panas matahari yang bikin tubuh kalian mengeluarkan banyak keringat gitu kan, tapi tidak terlalu sampai yang bikin rusak banget lah wanginya, istilahnya seperti itu. Oke, tapi kalau kalian pakai pagi, siang, sore ini aman ya. Malam apalagi ini juga aman juga. Untuk occasionnya, kalian mau pakai apa aja parfum ini bebas. Kalian mau pakai untuk acara formal, non formal, dating, dinner, kalian mau pakai parfum ini untuk olahraga juga, nge-gym juga masuk aja wanginya. Ini emang enak dipakai segala suasana gitu ya. Semua usia juga bisa masuk pakai parfum ini gitu kan. Kalian masih mau sekolah mau pakai ini silahkan, kuliah silahkan, kantoran silahkan, profesional, bisnis muda, pengusaha juga, ini semua karakter usia masuk gitu kan. Cuman mungkin kalau untuk anak sekolahan, mengingat harganya parfum ini juga di atas 1 juta, mungkin untuk anak sekolahan budgetnya aja sih mungkin kendalanya. Tapi kalau kalian mampu beli, kalian suka parfumnya, silahkan aja beli yang si Yves Saint Laurent yang Eau de Parfum ini. Oke. Ini bisa jadi signature scent kalian, bisa, walaupun wanginya ini nggak unik, gitu kan, wanginya nggak yang berkesan gimana, tapi kalau kalian pakai ini sebagai signature scent ini bisa banget gitu kan, karena orang akan mengidentifikasikan, wah ini parfumnya si A nih, ini parfumnya si B gitu ya. Best style untuk kalian pakai parfum ini sebenarnya ya balik lagi kepada saya bilang, parfum itu gimana cara kalian pakai, gimana pembawaan kalian, gimana karakter kalian. Parfum hanya pelengkap, intinya adalah pembawaan kalian dulu dan karakternya dulu, baru pakai parfum apa aja akan menyesuaikan dengan diri kalian. Jadi kalau kalian mau pakai gaya casual boleh, gaya bisnis juga boleh, gaya apa yang sehari-hari daily use juga silahkan aja gitu kan, pakai parfum ini cocok-cocok aja gitu kan. Dan ini boleh dibilang dia mass appealing juga gitu kan. Kita pada saat pakai ini juga kita akan mendapatkan good compliment dari orang-orang sekitar kita. Jadi ini rekomend buat kalian punya. Ya, ini tuh dari tadi saya ngerasain gitu ya, sambil saya sniff, sambil saya cium, ini emang dia vibes-nya kalau dari penciuman saya gitu kan, karena saya belum terlalu banyak sniff banyak parfum lah. Dari penciuman saya ini vibes-nya nih kalau kalian bisa ngerasain itu dari
dari Invictus ya. Dari Invictus kita bisa ngerasain vibes-nya dari Dior Sauvage juga ada, lalu permainan dari Blue the Channel ada, dan juga vibes dari si Abercrombie yang First Instinct juga kita bisa dapetin di sini gitu ya. Ya, sekarang kita bicara ke masalah performance SPL-nya. Untuk dari performance-nya ini boleh saya bilang bagus gitu kan. Kenapa saya bilang bagus ya? Dari shades sendiri pada saat kita spray ini dia bisa bertahan di ruangan itu 1 sampai dengan 2 jam. Yang mana 1 jam awal itu pada saat saya pakai saya masih bisa berpindah wanginya ke ruangan lain dan bertahan di ruang kedua. Jadi untuk shades-nya ini oke lah gitu ya. Dan untuk projectionnya ini dia kenceng di 1 jam pertama. Dia penyebarannya cukup bagus, cukup luas gitu kan. Namun setelah 1 jam pertama mungkin dia hanya untuk di jarak 1 sampai dengan 2 meter aja. Untuk longevity-nya sendiri, longevity-nya dia ini kalian mendapatkan perform the best-nya itu di angka 4 sampai 5 jam. Ketahanannya sendiri itu bisa sampai dengan 10 jaman, 10 jam plus tergantung gimana kalian makainya. Oke. Jadi kembali lagi untuk perform SPL ini tergantung berapa banyak kalian makainya, tergantung juga situasi dan kondisi pada saat kalian gunakan parfum tersebut. Oke. Jadi kalau misalkan kalian tanya sama saya ini worth it to buy untuk kalian beli, walaupun harganya udah di atas 1 jutaan ya, tapi kalau misalkan dengan wanginya seperti ini boleh dibilang worth it lah, walaupun dia nggak unik gitu kan, tapi emang dia bisa dijadikan untuk sebagai signature skin sekalian. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, nanti saya akan sertakan link pembeliannya di mana. Silakan kalian beli dekannya dulu, kalian beli sampel testernya dulu. Ini cocok apa enggak dengan kalian, cocok apa enggak dengan lingkungan sekitar kalian, bisa kalian coba lagi. Jadi jangan asal main beli full bottle-nya aja, walaupun sebenarnya ini kalian beli secara blind buy pun ini aman banget. Oke, dari saya itu dulu ya pembahasan untuk Yves Saint Laurent yang Why Eau de Parfum ini. Sampai ketemu lagi, ciao, see you.